Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktorat Sekolah Dasar, serta Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Perkenalkanlah, nama saya Niken Eka Priani. Saya adalah seorang guru di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, tepatnya di SD Negeri 29 Idai, yang berada di Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Sekolah Dasar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana saya mengoptimalisasi media pembelajaran di daerah 3T, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu guru hebat sekalian yang ada di seluruh Indonesia, SD Negeri 29 Idai adalah sekolah yang berada di perbatasan dengan negara Malaysia, yang berada kurang lebih 10 jam ditempuh jaraknya menuju kota Kabupaten Sintang. Jadi walaupun dengan segala keterbatasan, tidak membuat saya sebagai seorang guru menjadi terbatas pula. Justru dengan adanya keterbatasan ini tidak membuat saya sebagai seorang guru menjadi terbatas. Apalagi semangat murid-murid saya dalam menuntut ilmu atau belajar di sekolah kami sangat luar biasa, sehingga memacu saya, mendorong saya, memotivasi saya untuk lebih berinovasi, menciptakan kreativitas-kreativitas baru dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar kita. Karena dengan segala keterbatasan tidak akan membuat saya menjadi terbatas pula. Di sekolah kami, di daerah kami, dengan sinyal yang sulit, kemudian listrik yang belum ada, belum masuk desa kami, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi daerah 3T seperti kami untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada saat pandemi COVID-19 saat ini, pembelajaran di sekolah kami menggunakan tatap muka tetapi secara bergiliran Bapak Ibu. Bergiliran, kemudian dibatasi waktunya juga. Jadi sebagai seorang guru harus betul-betul memanfaatkan waktu yang terbatas ini dengan memanfaatkan media yang ada. Bagaimana caranya agar anak-anak tetap mengerti dengan apa yang akan kita sampaikan. Sebagai seorang guru, dengan adanya keterbatasan ini, di dalam proses pembelajarannya, kita bisa menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang bisa kita gunakan di daerah 3T. Misalnya saja model pembelajaran Problem Based Learning, PBL, kemudian bisa dengan PJBL, Project Based Learning, kemudian bisa juga dengan Joyful Learning, ataupun STEM juga bisa. Jadi, dengan adanya berbagai macam model pembelajaran itu, kita juga bisa memanfaatkan media yang ada di sekitar kita, yang ada kita manfaatkan di sekolah kita. Kemudian sebagai seorang guru, saya juga harus bisa berinovasi, menciptakan media-media pembelajaran yang sederhana yang bisa kita buat sendiri. Misalnya saja Bapak Ibu, dengan kita akan menerapkan model pembelajaran STEM misalnya.
Dengan adanya keterbatasan yang ada, sebagai seorang guru di daerah 3T, bagaimana kita membelajarkan STEM itu di daerah 3T? Misalnya saja kita hanya perlu menggunakan selembar kertas Bapak Ibu. Misalnya saja, selembar kertas itu kita sediakan, kemudian siswa kita berikan instruksi, dengan adanya satu lembar kertas itu silahkan buatlah bentuk jembatan yang kalian nanti anggap kokoh dan kuat. Kemudian apabila bentuk jembatan itu nanti bebas Bapak Ibu, bebas, terserah anak didik kita yang akan membuatnya. Kemudian jembatan itu nanti bentuknya dari selembar kertas itu tadi, kita akan uji bagaimana kekuatannya dengan menggunakan misalnya kerikil-kerikil kecil atau dengan koin-koin uang logam Bapak Ibu yang sudah kita sediakan. Kemudian anak-anak bisa mencoba, setiap anak bisa mencoba dengan hasil karya mereka, itu nanti siapa yang paling kokoh atau kuat jembatannya. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh sederhana saja Bapak Ibu dalam pembelajaran STEM. Selain STEM, model pembelajaran yang lain yang bisa kita manfaatkan yaitu diantaranya adalah PJBL, Project Based Learning. Nah, bagaimana kita mengajarkan PJBL di daerah 3T? Sebagai contoh sederhana saja Bapak Ibu, untuk memanfaatkan apa yang ada, media yang ada yang akan kita ciptakan dengan bahan yang seadanya Bapak Ibu. Misalnya saja PJBL ini kita sediakan 6 lembar kertas lipat Bapak Ibu, kertas origami. Kita bagi ke siswa, jadi kita yang menyiapkan Bapak Ibu. Karena bahan di desa itu sangat kurang, jadi saya sebagai seorang guru yang menyiapkan semuanya sendiri Bapak Ibu. Kita sediakan 6 lembar kertas lipat atau kertas origami. Kemudian kita bagikan kepada siswa. Dari 6 lembar kertas itu, buatlah kubus Bapak Ibu, kubus dari 6 kertas itu. Tetapi tidak menggunakan gunting, lem, penggaris, ataupun pensil. Jadi kita menggunakan modalnya itu adalah hanya kertas, 6 lembar kertas, dan tangan saja Bapak Ibu. Jadi dengan 6 lembar kertas itu, siswa dapat membuat sebuah kubus Bapak Ibu, yang dengan tentunya dengan cantik, kemudian bentuknya yang kokoh atau kuat. Jadi nanti siswa diminta membuat kubus tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari PJBL. Kemudian bisa PBL, Problem Based Learning. Seorang guru di daerah 3T menugaskan kepada siswa, misalnya guru di dalam selembar kertas menuliskan angka misalnya 56 misalnya Bapak Ibu. Nah, dari angka 56 tersebut, siswa diminta membuat berbagai operasi bilangan yang nanti hasilnya itu adalah angka 56 itu Bapak Ibu. Jadi bebas, anak-anak bisa bebas berkreasi untuk membuat operasi bilangan, bisa penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian atau perkalian yang hasilnya 56. Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, apa yang mereka hasilkan, silakan siswa menghasilkan sebanyak-banyaknya operasi bilangan tersebut. Nanti dalam satu kelas itu kita bisa tahu siapa yang anak yang kreatif, cepat, kemudian dia bisa berpikir kritis, kemudian menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran lainnya misalnya joyful learning. Dengan memanfaatkan medianya apa Bapak Ibu? Bisa dengan menggunakan kubus yang dibuat anak-anak tadi menjadi dadu ya Bapak Ibu, 2 buah kubus tadi jadi dadu, kemudian setiap sisinya diberi angka. Kemudian anak nanti diminta melemparkan, kemudian bisa dibuat game Bapak Ibu. Itu nanti bisa menarik bagi anak. Selain itu,
media yang lain bisa menggunakan alat peraga matematika sederhana yang bisa Bapak Ibu buat sendiri. Misalnya tangram dan lain-lain. Bapak Ibu bisa berkreasi, berinovasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya di sekolah kami dari tahun 2015 ada bantuan kit matematika tetapi kurang dimanfaatkan Bapak Ibu. Setelah saya terjun di daerah 3T, saya memanfaatkan kit tersebut semaksimal mungkin walaupun jumlahnya terbatas Bapak Ibu. Jadi saya memanfaatkan betul-betul untuk mendukung dalam proses pembelajaran. Kit matematika bisa berupa angka-angka, kemudian angka-angka itu dibuat dalam bahan magnet Bapak Ibu, kemudian ditempel di papan magnet dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa Bapak Ibu guru buat di dalam keterbatasan itu Bapak Ibu. Jangan menyerah, tetap berinovasi, kemudian tetap semangat. Demikianlah Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa berbagi lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Terima kasih sebelumnya kepada Direktorat Sekolah Dasar atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi terima kasih sekali. Kemudian salam hangat dan tetap semangat dari daerah 3T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.